Indobat, beberapa fakta yang ada di Aceh, mulai perempuan dengan mahar yang mahal hingga pahlawan perempuan yang masuk ke dalam Seven Warlord Women in the World. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai provinsi yang terletak di sebelah barat Indonesia dan menjadi satu daerah istimewa dengan kekhususannya sendiri, sama seperti DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. DKI Jakarta dijadikan daerah khusus karena menjadi ibu kota Indonesia. Daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan sistem kesultanannya, dan Aceh menjadi daerah istimewa dengan sistem hukum dan peraturannya yang sedikit berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lain dengan penerapan syariat Islamnya. Meskipun begitu, masih ada beberapa fakta yang bisa kamu temukan di tanah rencong Aceh, baik tentang hukum, budaya, dan beberapa hal menarik lainnya. Indobat masih seperti biasa. Sebelum kita lanjut, Indolime meminta kalian buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang serta bisa terus memberikan info menarik lainnya buat kalian. Like jika kalian suka dan tekan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan dengan video-video menarik lainnya dari kami. Pahlawan wanita terbanyak di Indonesia. Diketahui bahwa dua pejuang wanita di Aceh masuk ke dalam Seven Warlord Women in the World, yakni Laksamana Kemalahayati dan Komandan Cut Nyak Dien. Bahkan kedua jenderal tersebut masuk ke dalam 10 Best Family Warrior at All Time and Woman Warrior in Southeast Asia. Setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samudra Pasai hingga zaman kolonial Belanda. Beberapa nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahrisya, perempuan dengan mahar yang mahal. Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia seperti etnis Tionghoa, India, Eropa hingga Arab, sehingga kecantikan parasnya pun tidak diragukan lagi. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita Aceh, maka dia perlu membawa mahar khusus. Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas. Satu mayam emas setara dengan 3,33 gram emas murni 24 karat yang memiliki harga sekitar 2 juta lebih per mayamnya. Mahar wanita Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 50 mayam emas. Bila pihak perempuan meminta 20 mayam emas, maka artinya kamu harus membayar sekitar 50 juta, belum termasuk biaya pernikahan hingga seserahannya. Satu-satunya masjid yang ada parkir underground, Masjid Raya Baitur Rahman, yang terletak di Banda Aceh menjadi satu masjid terindah di Indonesia, yang juga sebagai simbol dari agama, semangat, kebudayaan, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme di Aceh. Masjid Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612 Masehi di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang juga menjadi masjid paling megah yang ada pada abad ke-18 di Banda Aceh. Selain itu, masjid ini juga menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari hantaman gelombang raksasa pasca gempa di dasar laut pada 26 Desember 2004 yang menewaskan ribuan orang yang menyapu rata daerah tersebut. Kemudian dilakukan renovasi terhadap masjid ini yang menghabiskan biaya sebesar 458 miliar yang kini menjadi lebih megah dan indah sekalipun menjadi satu landmark dari Aceh. Dengan kemegahannya tersebut, ada banyak yang belum mengetahui bahwa Masjid Raya Baitur Rahman ini mempunyai fasilitas parkir bawah tanah atau yang biasa disebut dengan underground, yang tidak kalah rapi dan modern seperti yang ada di mall maupun hotel berbintang 5 yang mampu menampung puluhan mobil. Masih ada beberapa keindahan yang bisa kamu temukan di masjid ini, seperti lorong bawah tanah dan juga area wudhu yang terbuat dari batu marmer dengan cahaya lampu berwarna kuning. Satu-satunya daerah yang punya aturan khusus dan hukum cambu, Provinsi Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus, sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri, yakni kanun. Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari hukum dan syariat Islam. Dengan landasan hukum ini, Aceh memberlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral seperti mencuri, berjudi hingga berzina. Pada awal Januari 2018 lalu,
Aceh kembali mengeksekusi hukum cambuk termasuk juga terpidana bukan muslim. Sebanyak 10 orang terpidana dieksekusi hukum cambuk yang melanggar syariat Islam oleh polisi Pamong Praja Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah atau polisi syariat Islam. Sebelumnya, pada tahun 2014, pelaksanaan hukum cambuk sudah dilaksanakan dan dijatuhkan kepada satu pasangan gay, perempuan berzina, dan pelaku pelecehan anak. Selain itu, Aceh memiliki beberapa aturan khusus, seperti ketika di kampus dilarang mengenakan pakaian yang ketat dan transparan, lalu tidak diperbolehkan memakai kaos oblong dan berambut gondrong untuk para kaum Adam. Khusus untuk mahasiswi, tidak diperbolehkan memakai celana dan harus memakai rok. Ketika kamu berwisata ke Aceh, bagi perempuan diharuskan menggunakan penutup kepala untuk menghormati budaya setempat. Pada malam hari, Aceh juga memberlakukan peraturan untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita hanya diperbolehkan keluar sampai jam 10 malam. Museum Tsunami dan Kuburan Massal, satu kenangan dari peristiwa pahit dan menyedihkan di masa silam. Aceh pernah dilanda bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan ribuan orang dan meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang ada. Untuk mengenang hal tersebut, maka dibangunlah Museum Tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut. Museum Tsunami ini menjadi satu-satunya museum dengan tema tsunami di dunia. Tidak hanya itu, karena bencana gempa dan tsunami tersebut, Aceh memiliki kuburan massal dari korban jiwa yang meninggal setelah kejadian tersebut. Surga bagi pecinta kopi. Bagi para pecinta kopi, tentunya akan setuju bila Aceh menjadi satu daerah bagi para penggemar kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh, seperti kopi gayo dan kopi ule karing. Oleh karena itu, kamu bisa menemukan ribuan warung kopi di berbagai tempat dari kota besar hingga di pedesaan Aceh. Dan sebagian besar kopi di Aceh ada yang buka hingga 24 jam. Memiliki 2 warisan dunia non-benda dari UNESCO. Daerah Aceh mempunyai 2 warisan dunia non-benda yang ditetapkan oleh UNESCO atau yang disebut dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pada bulan Juli 2004 lalu, UNESCO menetapkan bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda, menyatakan tanaman nasional Gunung Loser 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh. Taman Nasional Gunung Loser menjadi satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Sebagai kawasan konservasi di mana badak, orangutan, gajah, dan harimau Sumatera liar hidup di dalam satu kawasan. Kemudian pada tahun 2011 lalu, tari saman yang berasal dari Aceh juga menjadi salah satu warisan dunia non-benda.